Oke, baik teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, dosen saham. Ini kita coba update untuk beberapa saham blue chip ya, Big Bank yang akhir-akhir ini sudah mulai menunjukkan kenaikan ya, mungkin dari hari tanggal 23 April ini sampai hari perdagangan kemarin Jumat itu menunjukkan kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, padahal waktu itu sudah banyak teman-teman yang pesimis ya karena adanya perang dagang antara China dan Amerika ya. Nah, ini kurang lebih ada kenaikan 17% teman-teman untuk saham BBRI ya. Nah, kurang lebih. Nah, gimana sih peluangnya? Nah, kita akan coba bahas kali ini di channel kita dosen saham ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saham BBRI ini sudah mulai menunjukkan rebound dari penurunan jangka panjang yang cukup dalam teman-teman. Kita lihat dari bulan September ya, dari bulan September itu penurunannya lumayan tajam teman-teman. Saya yakin para holder Bank BBRI ini cukup khawatir nih, apalagi yang sudah masuk besar ini bisa sudah cut loss mungkin ya, itu 40% penurunan sejak September, kurang lebih hampir 40%. Nah, ini sudah menunjukkan ciri-ciri reversal karena memang kondisi global yang sudah membaik ya, walaupun ya masih tidak menentu teman-teman, karena Presiden Donald Trump itu kebijakannya suka gonta-ganti ya teman-teman. Tapi ini di beberapa hari terakhir dengan adanya candle solid seperti ini di banyak berita itu sudah muncul bahwa saham BBRI ini sudah mulai diakumulasi asing teman-teman. Ini bahkan kemarin ada berita bahwa asing sudah mulai net buy sebanyak 2 triliun ya saham Bank BBRI. Nah, kapan kita masuk teman-teman? Tentu saya rasa dalam waktu dekat ya, karena ini ada tanda-tanda akan ada sedikit penurunan sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang ini nanti akan ada kenaikan. Teman-teman juga harus tetap update ya, karena bagaimanapun situasi di pasar saham itu harus teman-teman pantau ya, karena bisa saja langsung berbalik arah karena menyesuaikan dengan kondisi perkembangan secara global. Nah, ini teman-teman yang belum punya BBRI mungkin bisa nunggu dikit ya, ini kurang lebih nanti akan terkoreksi ya teman-teman. Ini ada sedikit gap nih kenaikan, apalagi yang kenaikan yang cukup tinggi nih, di tanggal 14 Mei. Nah, ini kemungkinan akan ada penurunan ya teman-teman. Ada teori bahwa gap itu akan terisi ya teman-teman, tapi saya yakin tidak semua saham akan seperti itu ya. Potensi akan terjadi penutupan gap itu ya di saham-saham blue chip seperti BBRI ini. Jadi nanti kemungkinan akan ada penurunan dan akan lanjut naik. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya ya hold aja ya. Nah, kapan titik buy-nya? Ya mungkin di sekitaran gap yang sudah terjadi kurang lebih 2 hari yang lalu teman-teman. Nah, ini bagi yang short time trader pasti ya udah hampir take profit ya. Tapi kalau untuk para investor ya ini justru waktu yang tepat untuk buy. Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan profil mana teman-teman sudah tentukan ya.
kita hold atau kita jual. Nah, kalau saran saya sih, kalau untuk saham sekelas BBRI ini, walaupun pergerakannya di akhir-akhir ini sangat volatile ya, itu di hold saja teman-teman. Di hold saja, dalam jangka panjang pasti nanti akan ada kenaikan signifikan ya, apalagi ini udah diskon cukup banyak ya. Tadi sudah hampir 40% penurunan. Ini saham-saham Big Bang ini seperti saham gorengan teman-teman, karena di akhir-akhir bulan ini kebijakan Presiden Donald Trump itu selalu berubah-ubah ya. Jadi market itu juga menyesuaikan, apalagi asing. Kita ketahui kalau misalnya situasi asing itu tidak menentu, tentu asing juga khawatir teman-teman untuk investasi di luar negaranya ya, karena ya pasti yang namanya kondisi market itu dipengaruhi oleh situasi keamanan, misalnya kayak krisis dan sebagainya, itu nanti pasti akan mempengaruhi kondisi stabilitas suatu negara, apalagi sampai ada perang dagang, dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa sampai perang secara betulan teman-teman. Nah, tapi sejauh ini saya rasa nanti perkembangannya akan baik ya. Nah, ini BBRI, kita coba cek beberapa saham Big Bang lainnya ya, seperti BBNI. Kita coba cek saham BBNI. Nah, ini saham BBNI, kita akan review ya sedikit teman-teman. Untuk saham BBNI, nah, kemarin penutupan terakhir itu ada di harga 4.500 ya untuk saham BBNI. Ini mirip candlenya, cuma bedanya dengan BBRI itu udah break reverse head and shoulders-nya ya. Kalau teman-teman itu penganut aliran teknikal pasti tahu ya. Nah, ini BBNI ini ya, secara garis besarnya belum ya, tapi justru menurut saya ini adalah peluang emas untuk mulai akumulasi saham BBNI. Nah, kapan take profitnya? Tentu kalau take profitnya agak jangka panjang teman-teman, itu ya bisa sampai 5.400 5.600 teman-teman, di sekitar sini. Ini cukup lumayan, teman-teman bisa profit kurang lebih sampai 20%-an ya, tapi tentu tidak dalam waktu dekat teman-teman. Nah, ini tinggal sesuaikan saja apakah teman-teman punya profil resiko yang cukup tinggi ya untuk memegang atau menghold saham, khususnya saham BBNI. Saya rasa berani teman-teman kalau untuk saham Big Bang. Ya, kadang-kadang di luaran sana ada yang bilang ya harus cut loss gitu ya, tapi kalau saham BBNI aja cut loss, gimana saham yang lain teman-teman. Nah, ini kita harus punya mindset yang betul dalam berinvestasi atau berdagang saham ya. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa saham BBNI ini prospek ke depan masih cerah, ya nggak usah di-cut juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa menggunakan money management yang baik ya, jangan terlalu besar ya, karena pengen keuntungan yang besar teman-teman langsung all in misalnya. Nah, nanti di bawah turun dikit teman-teman sudah langsung keringat dingin teman-teman. Nah, ini makanya investasi saham itu tidak sekedar hanya tahu technical analysis, tapi juga perlu yang namanya fundamental analysis. Jadi kalau di luar sana sering membenturkan dua hal itu, ya itu saya rasa itu kurang tepat teman-teman. Ya, tinggal teman-teman aja memanfaatkan apa yang teman-teman ketahui ya, dan saya yakin teman-teman pasti bisa bertahan di kondisi apapun. Oke teman-teman, itu review dari dua saham Big Bang. Saya rasa waktunya buy ya. Ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi ini berdasarkan analisis saya pribadi. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa cuan
dan salam dosen saham.